Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya nasha'ani. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal aba wal ummahat, bil amsi nahnu bahasna anil jumlah al ismiyah. Kemarin kita sedikit membahas tentang jumlah ismiyah beserta ism tafdil. Ya ummi wa qabla an nabda'a ila darsin jadid uridu as'ilatan amma yata'alaku andurusina al-madiyah. Ya ummi kaifa haluk ya ummi? Naam. Alhamdulillah. Madanaku fil Arabiyah, Ahmad itu pandai. Ahmadu mahirun. Kemudian kita menyatakan Ahmad lebih pandai dari Hamid. Ahmadu amharu min Hamid. Sahih. Ahmadu amharu min Hamidin. Ahmad adalah siswa paling pandai. Ahmadu Tolibul mahi amharu. Sahih. Kita idhofakan ke jamak caranya wajib. Ahmadu amharut tulab. Nah, Ahmadu amharut tulab. Kita memfungsikan ism tafdil. Yang pertama kita pakai ada perbandingan. Tadi Ahmad lebih pandai dari Hamid. Ahmad amhar. Ahmadu amharu min Zaidin. Ahmad lebih pandai dari Zaid. Ada minnya, kita gunakan min sebagai perbandingan. Kemudian pola yang kedua, Ahmad adalah siswa paling pandai. Jadi Ahmadu. Nah, kita idhofahkan ke jamak. Amharu at-tullabi. Jamaknya mana jamaknya? Apa, Bu? Nah, tulab. Kalau kita mau menambahkan dengan salah satu siswa paling pandai, tinggal nambahin min amhari, maka menjadi min amhari. Nah, dan yang di LBIQ, silabus di LBIQ diperkenalkan yang itu, Bapak Ibu. Min amharit tulab. Ayyuhal aba wal ummahat, madanakul fil Arabiyah, Indonesia, Jakarta adalah kota Jakarta itu besar fil Arabiyah. Jakarta kabiratun. Nah, Jakarta kabiratun, pola pertama. Jumlah ismiyah dasar, Bapak Ibu ya. Susunan dasar Jakarta, hanya karena Jakarta tidak boleh pakai al. Sekolah itu besar,
al madrasatu kabiratun. Al-an naqul Jakarta lebih besar dari Bandung. Jakarta akbaru min Bandung. Nah, sekarang Jakarta adalah kota paling besar. Jakarta akbaru. Nah, akbarul muduni. Akbaru. Nah, kalau salah satu kota terbesar akbarul muduni. Akbarul muduni. Indonesia itu indah. Indonesia jamilatun. Indonesia lebih indah dari Malaysia. Indonesia ajmalu min Malaysia. Indonesia adalah negara paling indah. Ajmalul buldan. Ajmalul buldan. Kita idofahkan. Bapak Ibu masih ingat ya idofah ya? Mudhaf wa mudhaf. Ini seperti mudhaf, ini mudhafun ilaih. Dengan sighah sama ism tafdil. Fatimah lebih Fatimah itu cantik. Fatimah itu jamilatun. Jamilatun. Muannas ya, ya, seperti tadi. Fatimah lebih cantik dari Maryam. Fatimah itu ajmalu. Nah, min Maryam. Tidak ajmalatu, tapi ajmalu. Fatimah adalah anak perempuan paling cantik. Fatimah itu banat. Nah, ajmalul banat. Gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau menambah dengan salah satu, tinggal nambahin min. Nah, dan ini yang ada di LBQ, yang di silabus LBQ. Tapi umumnya dasarnya kita harus tahu ini dulu, Bapak Ibu. Kita idofahkan ke jamak sebelum kita tambahin min. Kalau kita tambahin min, artinya berubah. Ahmad adalah salah satu siswa paling pandai. Suma ya Ummi. Syukran ya Umi. Badah ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Tergantian saya banyak. Iya. 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 Silakan Umi. Man ismuka ya Ustaz. Ya, kamu aja. Ya. Ismi Ahmad Suhaili. Ahmad Suhaili. Aina taskunu. Ana askunu fi Palmerah. Kamu zaujuka. Zaujatun wahidatun. Nah, iya. Lah, ya. Iya. Zaujah wahidah. Waladun wa bintun. Waladun wahidun wa bintun wahidatun. Ya Umi, badah kaifa haluk ya Umi. Summa nahnu bahasna min qabl an masdar wa ismil fa'il. Ya. Menentukan masdar dan ism fa'il. Saya sebutkan fi'ilnya, Ibu sebutkan masdarnya ya. Masdarnya. Kalau nazzalah iya. Nazzala yunazzilu masdarnya tanzilun. Nah, kalau anzala yunzilu inzalun masdar. Masdar itu berarti apa masdar itu? Definisi pertama masdar itu adalah ism fi'il yang diisemkan. Nah, ya fi'il yang dirubah jadi misalkan menolong menjadi pertolongan. Kalau hasana yuhassinu tahsin. Nah, tahsin. Kalau ihsan depannya a, ahsana yuhsinu ihsan.
Aslama yuslimu Islam. Amana yu'minu imanun. Akroma yukrimu ikromun. Karena masdar pada sulasi mazid pasti sama, Bu. Pasti polanya pasti sama. Malah lebih mudah kita menentukan masdar sulasi mazid dibanding sulasi mujarrad. Kalau nasoro yang suruh nasrun, kata bayak tubuh uktub fil amr, kita batun. Nah, uktub fil amr. Kita batun kan nggak sama. Tadi nasrun bukan katbun tapi kita batun. Malah pelajaran kita sulasi mujarrad itu lebih mudah. Kalau kita mengatakan akroma yukrimu, nah sahih ikramun. Taib, syukran. Ya, Umi. Taib. Taib. Nah, summa nuwasil ila al-adat at-tartibi. Bilangan susunan. Nah, bilangan bertingkat. Taib. Ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Alhamdulillah bi khair. Taib. Ya Abi, fil arabiyah kelas pertama. Awal faslun awal. Nah, al-faslu al-awal, sahih. Kalau tahun pertama, Sanatun awal. al-ula. Al-ula. Nah, muannasnya al-ula. Muannasnya. Kemudian anak laki-laki kedua. Al-waladu. Sahih. Al-waladu. As-sani. Al-waladu asal. As-sani. Anak perempuan kedua. Al-banatu. Al-bintu. 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 Asalisatu. Asaniyatu. Nah, Asaniyatu. kita nggak sebut dalam bilangan susunan, biarpun 3, kita nggak sebut jamaknya ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan masih menyebut satu orang, jadi ya satu benda, jadi ya bendanya masih satu, cuman urutannya. Nah, kalau kita mengatakan anak laki-laki ketiga, di situ ada berapa anak laki-laki disebut? Ada 3. Satu. Oh, Urutan yang ketiga, bukan jumlahnya 3, tapi anak urutannya ketiga. Berarti kalau anak laki-laki ketiga, al-waladu, sahih. Al-waladu as-salisu. Al-waladu as-salisu. Kalau anak perempuan ketiga, al-bintu salisatu. sahih. Al-bintu as-salisatu. Rumah ke-10. Al-baitu asyratu. Ke-10 al-ashiru. Nah, al-ashiru. Kalau rumah sekolah ke-10 Al-madrasatu. tu sahih al-ashiratu. Al-asyiru. Caranya seperti kita menentukan isim fa'il lah Bapak Ibu ya. Habis diangkat dibanting. Kedua asani. Kita sebut mudzakarnya ya. Kalau muannasnya kan gampang ya, tinggal nambahin tak marbutoh. Ketiga asalisu. Keempat ar-rabi'u. Kelima al-khamisu. Keenam as-sadisu. Ketujuh as-sabi'u. Kedelapan saminu. 9 atasi'u. 10 al-ashiru. Caranya kita membuatnya kalau kita perumuskan kan takut lupa ya Bapak Ibu ya, pasti lupa. Rasa-rasanya kita samakan ketika kita menentukan isim fa'il. Nasirun, salisun, robiun, fatihun, jalisun. Nah, caranya seperti itu. Muannasnya sama juga, tinggal nambahin tak marbutoh. Dan ini sama digunakan ketika kita menunjukkan ke jam. Jam 2 bagaimana Bapak Ibu? Sahih. As-sa'atus saniyatu. Kecuali jam 1-nya saja yang berbeda. Kalau tahun pertama apa filosofi? As-sanah al-ula. Kalau jam 1 as-sa'ah
Al-wahidah masih sama, nggak pakai ula. Nggak kalau jam 1 bukan jam pertama ya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau kita kelasnya ini kan kelas jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Nah, kalau jam 1 misalkan jam berapa sekarang? Kami sa'atul an atau ayu sa'ah al-an? Al-an as-sa'ah al-wahidah. Al-wahidah. Jam 2 as-sa'ah as-saniyah karena dia muannas. Jadi caranya dari 2 selanjutnya sama seperti al-adat at-tartibi tadi. Bapak Ibu bagaimana mengungkapkan jam berapa sekarang? Nah, kami sa'ah. Salam. Kami sa'ah jam berapa? Bisa kam? Iya, aslinya kan kam. Aslinya kan sukun Ibu ya. Aslinya pertanyaan kam ini mabniun ala sukun aslinya. Karena sukun ketemu sukun kan nggak kebaca ya. Maka yang depannya harus ngalah jadi kasroh. Atau ayu saatin boleh. Ayu. Mana ayu Bapak? Ayu itu isem artinya apa? Ayu saatin. Sering kita dengar di hadis Bapak Ibu. Islam apa? Bagaimana? Yang baik atau Islam bagaimana yang baik? Ayu islamin. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Ayu amalin. Nah, ayu. Buku apa? Bagaimana kita mengatakan? Nah, ayu kitabin. Sekolah apa? Nah, ayu madrasatin. Nah, pada posisi seperti ini, ungkapan seperti ini, tidak pakai mah, tidak pakai mal kitab, tapi seringnya ayu kitabin. Kelas apa? Ayu faslin. Nah, kemudian sekolah apa? Ayu madrasatin. Buku apa? Ayu kitabin. Ini apa? Mahadha. Nah. Ini apa? Tapi ketika mendengarkan ceramah di Sahih Fikih di YouTube, kadang-kadang beberapa syekh juga mengatakan ayun hadza. Boleh, ayu hadza boleh. Nah, boleh kita makan ayu hadza. Apa ini? Nah, boleh ma hadza. Cuman ayun, nah kalau ma kan mabni ya Bapak Ibu ya. Ma kan harokatnya nggak berubah. Kalau ayun ini boleh ayun, kadang-kadang fi ayin boleh. Jadi kalau dia harokatnya berubah. Kalau yang bilangan bertingkat ini tuh kalau kayak dibagi itu per second. Nah, betul. Ya, bilangan bertingkat. Tadi yang sampai jam 2 itu kan muannas. Selanjutnya juga muannas. Muannas juga semuanya. Berikutnya yang dari jam 2 berarti. Dari jam 2. Dari pertama juga, cuman kan kalau kita tadi mengatakan sekolah tahun pertama as-sanah al-ula. Kalau jam 1 tidak as-sa'ah al-ula, tapi as-sa'atu al-wahidatu. Kalau kita mengatakan misalkan jam pertama bagaimana? Bisa jam pertama di kelas misalkan. Bukan jam 1, 2, 3, tapi jam pertama as-sa'ah al-ula boleh. Tapi ketika menunjukkan jam berapa sekarang? Jam 1 as-sa'ah al-wahidah, tidak as-sa'ah al-ula. Kalau tadi kita mengatakan anak perempuan pertama, al-bintu al-ula. Kalau jam 1 as-sa'atul wahidatu. Anak perempuan kedua, al-bintu as-saniyatu. Nah, karena muannas. Sama juga jam juga gitu. Jam 2 as-sa'atu as-saniyatu. Nah, sama juga Ibu. Iya, safhah. Nah, halaman. Safhatun. Iya. Nah, halaman juga. Nah, iya. Al-ula.
muannas, sofhatun. Sofhatun. Sama ketika kita mengatakan 25, berarti al-khamis wal isrun. Tartibinya bukan jumlahnya. Kalau jumlah kan khamsatun wa isrun. Masih ingat Bapak Ibu bilangan aslinya, bilangan hitungan Madzhab fil Arabiyah 25. Khamsatun wa isrun. Kalau yang ke 25 al-khamis wal isrun. Isrunnya sama isrunnya. Insya Allah gampang ya Bapak Ibu ya. Tinggal mengulang-ulang lagi. Insya Allah lebih kuat. Ya. Bahasa Arab yang kita bicara apa dua bahasa Arab itu Iya. emang di Arab nggak dipakai? Ya dipakai Bu. Dipakai tapi memang nyatanya Orang Arab katanya nggak bisa dipakai. iya karena kalau kita menggunakan bahasa resmi yang sesuai, yang seperti hadis, itu kan standarnya kan seperti hadis ya Bu ya. Karena kan Nabi sendiri kan yang bilang ana afsahul Arab, saya adalah orang Arab yang paling fasih. Fasih itu definisi Nabi itu, fasih itu bukan yang ainnya paling dalam, enggak. Fasih itu adalah maqalla wa dalla, yang sedikit tapi jelas. Nah itu fasih. Nah tetapi yang ada di lapangan itu menggunakan bahasa amiyah, sohi, bahasa amiyah, bahasa dialek masing-masing, masing-masingnya. Nah tapi ketika kita kenapa? Iya. Terkecuali pada pengumuman pada pemerintahan. Nah, ketika kita mendengar pengumuman dari Kementerian Arab Saudi atau ataupun di kampus-kampus di universitas itu menggunakan bahasa resmi. Nah, iya. Dan ini yang menyatukan bahasa seperti bahasa nasional ya Bapak Ibu ya, yang menyatukan antara Jazirah Arab yang dulunya hanya dipakai dominannya adalah lahja Quraisy. Sekarang misalkan di Lebanon juga dipakai, padahal dulu kan Lebanon tidak menggunakan bahasa Arab. Seperti Irak juga, Irak kan sebenarnya jauh dari Arab. Irak itu kan bukan tanah Arab sebenarnya. Irak juga dengan adanya standar seperti yang di susunan hadis dan Al-Quran, sehingga bahasa yang ada di Al-Quran dan hadis itu menjadi pemersatu sebenarnya, bahasa resminya Ibu, karena kan masing-masing memiliki dialek. Bahkan di Afrika, seperti yang kita lihat di Sudan itu Bapak ya, itu juga menggunakan bahasa Arab, padahal Sudan kan sebenarnya bukan Jazirah Arab. Dan yang bisa menyatukan itu ya bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab Fusah itu, bahasa Arab Fasihah. Kemudian kita dapatkan di Mesir. Nah, malah justru yang semangat untuk memperbaiki bahasa itu sejarahnya adalah di Mesir sendiri. Memperbaiki bahasa Arab yang semakin rusak itu adalah lebih giat orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir, padahal Mesir itu kan bukan Jazirah Arab. Mesir kan maksudnya Afrika. Dia lebih semangat untuk menjaga kemurnian bahasa Arab yang sesuai susunannya seperti Al-Quran dan hadis yang fasihah. Iya Ibu. Sampai mana tadi Ibu? Iya. Berarti Indonesia itu maksudnya klasifikasi manusia, apakah Fusha atau versi Arab atau gimana? Yang mana Ibu? Arab Indonesia itu klasifikasinya kelompok yang mana? Fusha atau
Ya, yang kalau yang kita pelajari selama ini ya yang fasihah, Ibu. Yang fasihah. Meskipun ada beberapa juga misalkan di lembaga pesantren yang mengajari amiyahnya ada juga. Tapi selama ini yang ada di Indonesia ini berusaha untuk belajar bahasa Arab fushah yang fasihah itu, yang sesuai dengan kaidah yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Itu. Yang di Indonesia Bu ya, yang sesuainya. Tapi kan kadang-kadang ada juga di pesantren itu bahasa Arab fasihahnya itu belum belum kuat, tapi sudah kadang-kadang sudah dimasuki maklumat bahasa Arab dialek, bahasa Arab tadi slang ya, bahasa slang ya, bahasa amiyah tadi. Standarisasinya bahasa Al-Quran. Iya, Al-Quran dan hadis Ibu. Karena kan yang menyebar di kita kan ya banyak kan buku-buku klasik kan dengan bahasa yang itu. Iya, bahasa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis itu. Soalun akhir ada pertanyaan lain? Ustaz, Ya. kalau misalnya kita dengerin ceramah dari mana dalam bahasa Arab, Iya. kan kita buat tingkatin feeling segala macam, kan Iya. kita dengerin itu ya, itu perlu nggak kita ngeliat teksnya atau dengerin aja? Perlu ngeliatin teksnya dulu. Nah, untuk awal-awal perlu. Nah, perlu. Saya kemarin mau share link itu yang sangat mudah sekali, yang sangat pelan, sangat mudah. Tapi saya cari-cari nggak ketemu lagi itu. Iya. Jadi memang perlu kadang-kadang kan kita tidak semua kosakata kita tahu ya. Ada kosakata baru yang harus kita kita terjemahkan itu. Nah, memang yang banyak beredar itu Sahih Fikih itu sudah ada terjemahannya, itu sangat bagus untuk membantu kita itu Sahih Fikih. Baik, nuasil darsana Bapak Ibu, kita sambung ila maudu'in jadidin fa nahnu al'an nabahas an kana wa akhwatiha, kana dan teman-temannya. Judul-judul yang lama masih ingat semua ya Bapak Ibu ya? Nggak perlu diulang ya? Tentu Bapak Ibu masih ingat ya jumlah ismiyah. Jadi kalau setidak-tidaknya kalau kita ingin mengetahui standar kemampuan kita baca hadis, Bapak Ibu. Hadis itu adalah ucapan paling mudah difahami. Kita lebih mudah membaca hadis dibanding membaca kitab karangan-karangan ulama, Bapak Ibu ya. Karena sudah ada jaminan dari Nabi, ana afsahul Arab. Saya adalah orang Arab paling fasih. Fasih itu adalah maksudnya paling jelas, paling mudah difahami. Tuh, misalkan ketika kita mengatakan, ada contoh satu hadis ya Bapak Ibu ya.
Nah, latihannya itu kita memang untuk melatih bahasa kita juga kita harus melatih matan, melatih dengan menghafal matan hadis, Bu ya. Itu sangat membantu juga. Memang dulu kita juga ketika di pesantren itu satu hari itu kita disuruh untuk menghafalkan 5 hadis. Sebenarnya niatnya untuk mengembangkan bahasa sebenarnya. Ada yang mau baca Bapak Ibu? Man saya kro. Ada. Kalau ini apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada susunan fi'il Bapak Ibu ya? Nah, yang kita cari kan fi'il ya. Yang kita cari memang kita fokuskan ke fi'il memang. Karena kalau mubtada khobar itu simple. Fi'il berarti kita harus menemukan fa'il. Ada fi'il ya Bapak ya? Sholah. Mana lagi? Sholah. Salama fi'il. Ini apa Bapak? Idza tobakhta. Kemudian marokotan fa'ak sir fasir ma aha wa ta'ahad jironaka. Ada fi'il Bapak Ibu ya? Fi'il. Mana lagi fi'il? Nah jelas fi'il apa ini? Madi. Kemudian ada fi'il lagi. Mana? Aksir. Aksir. Kemudian ta'ahad. Nah, kelihatan ya. Qala fi'il apa? Madi. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya Rasul. Fa'ilnya mudhaf wa mudhaf ilaih. Siapa yang berkata ini? Rasul. Ya. Utusan Allah. Yang berkata adalah mudhaf, bukan Allah tapi utusannya berkata. Ada fi'il lagi, shalla. Mudhari'nya apa Bapak? Yusolli, artinya sholat. Tapi kalau ada ala artinya berselawat. Berarti berselawatnya Allah itu apa Bapak Ibu? Memuji. Siapa yang memuji? Allah. Ada hi ya, hi kembali ke Rasul. Ada sholat. Siapa yang memuji di sini? Allah, tandanya dhamma, sama fa'il tandanya dhamma. Ada sallama yusallimu, artinya bisa menyelamatkan atau mensejahterakan. Idza tobakhta. Fi'il madi. Fi'il madi atafnya ini ke sallallahu wasallam alaihi sebenarnya susunannya. Harusnya ini sambungannya ke sini Bu Haji. Nah. Sallallahu wasallam. Allahu fi'il sallama yusallimu. Sallama yusallimu. Itu fi'il yang diakhirkan, penyebutannya di akhir. Susunannya memang seperti itu ya, Bu ya. Sebenarnya kan kalau kita susunan orang kita Indonesia, sallallahu wasallam alaihi, wasallama alaihi. Kalau di susunan kita. Idza tobakhta, ada fi'il Bapak ya? Fa'ilnya
anta. Ma makna hadza? Memasak. Nah, tobakho, masak. Jika kamu masak marokotan. Ma makna maroko? Iya, sop. Iya, sopnya zaman dahulu itu bagaimana? Ya, yang penting yang sayur yang ada berkuahnya, sop. Nah, sop Maroko. Ada fi'il lagi Bapak Bu? Fa'aksir. Ai fi'il hadza? Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini adalah fi'il amr. Nah, amr. Aslinya apa? Aksaro yuksiru. Aksara amrnya temannya apa ini? Akroma yukrimu. Kalau muliakanlah akrim. Nah, memang belum kita bahas. Ikram tadi masdarnya. Masdarnya ikram. Kalau amrnya, perintahnya muliakanlah akrim. Kalau aslama yuslimu. Tunduklah aslim. Aslim. Beriman, amanah yu'minu. Berimanlah amin. Mimnya pendek, enggak amin tapi amin. Kalau banyak aminu. Kalau antum, kalau anta amin sama. Nadanya sama aksir. Perbanyaklah airnya. Ya, kuahnya, ya kuahnya, airnya. Ya. Makna ini madzhab bil fathah Bapak Ibu. Maf'ul bihi. Ha kembali ke mana ini? Maroko. Sop tadi ya Maroko tadi. Wa ta'ahad fi'il apa ini? Fi'il madhi? Sama amr juga. Ta'ahada ya ta'ahadu. Dan hidangkanlah atau sediakanlah. Nah, sediakanlah jiron tetangga. Jamaknya jarun. Jarun jamaknya jiron, tetanggamu. Berarti jika kamu memasak sop, perbanyak airnya dan hidangkanlah atau sediakanlah tetanggamu. Rawahu. Nah, ada rawahu. Ada fi'il juga Bapak Ibu. Rawahu. Ada fi'il nih berarti. Fi'ilnya mana fi'ilnya? Rawa. Rawa yarwi. Meriwayatkan. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya? Nah, sahih. Ahmad meriwayatkannya. Nya ini kembali ke apa? Ke matan hadis ini. Jadi yang diperbanyak sebenarnya enggak airnya saja, ada dagingnya juga diperbanyak. Ya. Ayuhal aba wal ummahat. Kita kembali membahas tentang jumlah ismiyah. Mahiyah al jumlah al ismiyah, Bapak Ibu? Al jumlah allati tatakawanu min mubtada wa khobar. Nah, sekarang ada sebuah fi'il yang akan memasuki fi'il jumlah ismiyah tadi. Fi'il tetapi memasuki jumlah ismiyah yang disebut dengan kana wa akhwatuha. Wa qabla dzalika nuridu an nabhas an anwa'il khobar. Khobar yang pertama, Bapak Ibu masih ingat Bapak Ibu, khobar berbentuk isem. Kalau buku itu masjid itu bersih. Al masjidu nadzifun. Masjid itu bersih. Khobarnya apa Bapak Ibu? Nadzif. Masjid itu bersih.
Al masjidu nadhifun. Kemudian anak laki-laki ada di mobil. Al waladu fis sayyarati. Mubtada'nya mana Pak Bu? Al khabarnya fis sayyarati. Fis sayyarati. Baik. Bentuk khabarnya berbeda Bapak Ibu ya. Khabar yang pertama berbentuk ism, berasal dari ism sifat. Berarti dia bisa fleksibel, dia bisa berubah jadi mudzakkar atau bisa berubah jadi muannas. Tadi ketika kita bilang kalau sekolah itu bersih, al madrasatu nadhifatun. Nah, tapi kalau ini khabarnya mana? Nah, fi sayyaro. Gampangannya ini namanya khabarnya sibhul jumlah. Mirip-mirip jumlah baru. Fi sayyaro, seolah-olah seperti jumlah baru. Makanya tidak perlu ada penyesuaian. Kan ini mudzakkar, ini muannas, ya nggak masalah karena khabarnya adalah fi sayyaro. Khabar yang ketiga, Bapak Ibu, yang sudah kita kenal. Madza naqul fil arabiyah? Ahmad sedang belajar di sekolah. Ahmadu yadrusu fil madrasah, atau Ahmad sedang belajar fikih. Ahmadu, nah, Ahmadu yadrusu. Nah, Bapak Ibu, ini ada fiilnya Bapak Ibu ya. Ini ada fiilnya, kita sebut, kita kelompokkan ke jumlah ismiyah. Kenapa kita kelompokkan jumlah ismiyah? Karena kita sebut isimnya dulu. Kalau kita bilang yadrusu Ahmad, baru jumlah fi'liyah. Berarti khobar yang ketiga berbentuk fi'liyah, sahih, atau fi'il saja, boleh cuma fi'liyah atau fi'il. Ahmadu yadrusu al-hadisa. Oh, tadi fikih. Ahmad belajar hadis. Iya. Bapak Ibu, madza fil arabiyah, sekolah. Al-madrasah 1. Sekolah itu pintunya baru. Al-madrasah 1 bagaimana? Al-madrasah 1 babuha jadidun atau jadidatun? Jadidun. Nah, kenapa jadidun Bapak? Nah, yang baru pintunya. Ya. Mubtada'nya mana? Madrasah. Khabarnya? Nah, khabarnya jumlah. Khabarnya jumlah baru, ini khabar ini, sepaket khabarnya. Jumlah, kalau ini khabar, ini mirip jumlah, sedangkan ini adalah jumlah yang baru. Kenapa ini jumlah yang baru? Karena dia juga ada mubtada, ada khabar. Jadi pangkatnya double-double. Dia khabar sekaligus dia adalah jumlah ismiyah, ada mubtada dan mudhof nilai, dan juga ada khabar. Memang pangkatnya bisa double-double gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi itu kan kaidah, ini kan kaidah Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu kaidah itu asal tahu saja, nggak usah banyak dipikirin. Sudah bisa membuat susunan dasar seperti ini saja sudah luar biasa Bapak Ibu ya. Iya, ibu itu anaknya pandai, anak lakinya pandai. Al-ummu waladuha mahirun. Yang pandai siapa? Kita dan anaknya. Ya, ibunya pandai juga, tapi kita sedang ngomongin anaknya. Ibu itu anaknya pandai. Anak perempuan itu akhlaknya mulia. Al-bintu
khuluquhu karimun. Kalau al-bintu khuluquha karim atau al-bintu akhlaquha karimatun. Ini adalah 4 macam khobar ya Bapak Ibu ya. 4 macam khobar. Yang ini memang jarang terpakai ya. Kita yang sering kita praktekkan, dihapus ya ini ya. Nah, dihapus. Ini jarang kita praktekkan memang bentuk yang keempat ini. Ya. Nah, kemudian kita akan menemukan kana wa akhwatuha, kana dan teman-temannya. Nah, kana ini adalah fi'il, otomatis kalau fi'il berarti bisa di tasrif. Tetapi fi'il yang hanya ganggu atau yang masuk pada jumlah ismiyah aslinya. Tentu ini ya jumlah ismiyah, masih ingat ya. Fi'il yang masuk jumlah ismiyah. Tadi kan kita mengatakan seolah-olah ketika kita memberi kabar masjid itu bersih ya, bagaimana? Kita mengatakan ka al masjidu nadifun. Tetapi ketika kita ingin menyatakan memang dari dulu atau dulunya, nah dulunya bisa kita terjemahkan dulunya masjid itu bersih atau memang masjid itu bersih, maka kita menggunakan kana. Karena itu nakis Fi'il Ibu, fi'il nakis namanya. Ya, bukan haraf, fi'il. Kana al masjidu nadhifan. Nah, kana al masjidu nadhifan. Ada yang berubah nggak Bapak? Nah, khobarnya menjadi mansubun bil fathah. Nah, padahal dasarnya khobar mubtada dan khobar itu kalau nggak kenapa-kenapa tanda dhammah. Nah, sekarang kita sudah menyelisihi kaidah awal nih. Tadinya kan khobar itu kalau nggak kenapa-kenapa dhammah. Nah, sekarang khobarnya mansubun bil fathah. Karena ini adalah fi'il, bukan harf. Fi'il berarti bisa tasrif sesuai dhamirnya. Bisa ada fi'il madinya dan ada fi'il mudhari'. Mudhari'nya apa Bapak? Kana yakunu. Nah, sahih kana. Ada teman-temannya kana. Yang paling masyhur yang sering kita praktekkan adalah laisa dan soro dan laisa. Ketika kita mempraktekkan misalkan al-waladu fis sayyarati, kalau kita tambahin kana bagaimana Bapak? Nah, kanal waladu ada sayyarata atau fis sayyarati? Fis sayyarati. Nah, itu sayyarati. Karena khobarnya sepaket ya, Bu ya. Khobarnya fis sayyara, khobarnya berbentuk harful jar dan ism majrur yang disebut syibhul jumlah. Jadi tidak ada perubahan. Ada perubahan ketika khobarnya berbentuk ism. Ketika berbentuk ism khobarnya atau mengambil dari ism sifat. Ini kan ism ya, nadif. seperti ini karena Zaidun qa'iman. Nah, sahih, boleh. Boleh Bu, karena Zaidun qa'iman boleh. Zaid berdiri. Nah, atau memang dulunya atau tadinya atau memang Zaid itu berdiri kalau kita tambahin kana. Susunan dasarnya kan tadi ketika kita bilang Ahmad itu pandai. Ahmadu mahirun. Ketika kita menerangkan, menyatakan Ahmad itu pandai, madza fil arabiyah. Ahmadu mahirun. Kalau kita tambahin kana Ahmadu mahirun. Nah, Allah itu maha bijaksana. Allahu hakimun. Kalau kita tambahin kanallahu hakiman. Nah, memang terjadi maksud omongan ketika kita tambahin kana, berarti kita menyatakan memang
memang Allah itu maha bijaksana. Memang Allah itu maha bijaksana. Kalau Laisa fil madi kalau mudhari'nya Dada fi'il mudhari'nya, Bu. oh jadi madi aja. Iya. Iya. Setelah ini kita bahas ya, Bu ya, itu ya. Teman-temannya ada soro dan ada laisa. Sama juga ketika tadi Ahmad yadrusu. Kalau kita tambahin kana Ahmadu yadrusu itu yadrusa. Nah, tetap yadrusu. Perubahan pada khobar hanya ketika khobarnya berbentuk isim saja. Kalau khobarnya berbentuk syibhul jumlah, maka dia nggak berubah. Sama juga kalau khobarnya berbentuk fi'il. Ya. Ketika kita tambahin kana. Bapak Ibu, sebelum kita bahas teman-temannya kana, kita latihan merubah dulu. Bahwasanya kana ini adalah fi'il. Baik. Madza naqul fil arabiyyah, kamu itu pandai. Nah, anti mahiratun. Anti mahiratun. Kamu itu anti mahiratun. Kalau kita tambahin kana bagaimana, Bapak Ibu? Nah, berarti bagaimana? Kalau kita berarti karena antinya dipakai enggak? Nah, berarti ini kan fi'il, Bapak Ibu ya. Tadi kan kalau fi'il berarti bisa berubah. Karena kalau huwa, kalau Fatimah kanat. Nah, sahih. Kalau anta kunta. Polanya seperti zaro yazuru, huwa zaro, Fatimah zarot, anta zurta. Yang sudah kita bahas tasrifnya kemarin, Bapak Ibu, pada sulasi pada ajwaful wawi. Sama koma yakumu, anta kumta, berarti kunti. Nah, kunti. Nah, sahih. Kalau ana kuntu. Kunti mahirotan. Sebagaimana tadi kan kita ngomongin masjid ya, Ibu ya. Kalau sekolah itu bersih bagaimana? Al-madrasatu. Nah, kemudian kita menyatakan dengan niat lain, memang setahu saya memang sekolah itu bersih, bagaimana? Kalau kita tambahin kanat bagaimana? Kanat. Nah, sahih. Kenapa kanat, Bapak Ibu? Ini adalah fi'il. Kanat afan. Nadhifatun. Kanat atau bisanya dimasukkan menjadi kanatil madrasah. Kanat al-madrasatu nadhifatan. Nadhifatan. Kenapa kanat, Bapak Ibu? Karena kana ini adalah fi'il, dia bisa ditasrif sesuai domirnya. Kalau kuntu sahih, kuntu muadzafan, saya adalah seorang muslim. Ya. Ana muslimun. Nah, saya adalah seorang muslim. Tadinya kita menyatakan ana muslimun. Kalau kita tambahin kana, memang saya seorang muslim. Kuntu, ya sahih. Kuntu musliman. Fazi, kamu itu baik orangnya. Bagaimana? Kamu itu baik. Wah. Anta solihun. Nah, anta solihun. Anta
Kalau kita tambahin kana, nah kunta. Nah, kunta solihan. Gampang ya Bapak ya. Nah, karena kana ini adalah fi'il. Nah, kemudian awalnya tadi pun kita sudah ingatkan, kalau kita sudah ketemu fi'il harus ketemu fa'il, Bapak. Ini kan ada fi'il, fa'ilnya mana? Nah, tidak ada fa'il. Makanya ini disebut fi'il nakis. Fi'il nakis, fi'il yang tidak memiliki fa'il. Tapi al-masjidu ini disebut isimnya kana. Tetapi di LBIQ, Bapak Ibu, kalau kita belajar nahwu wadih dari Mesir itu ism kana. Karena fi'il madhi yang tidak memiliki fa'il. Kalau al-masjidu seolah-olah ini seperti fa'il, Bapak Ibu ya. Tapi ini disebut ism kana. Tapi kalau di LBIQ tetap disebut, ini kan apa ini? Mubtada. Ini disebut mubtada kana. Nah, kalau di LBG tetapnya disebut mubtada kana. Tetapi kalau kita menggunakan nahwu wadih, Bapak Ibu, nahwu paling mudah itu nahwu praktek yang dari Mesir itu nggak disebut mubtada kana lagi, karena definisi mubtada itu ism di awal jumlah, sedangkan ini sudah nggak di awal jumlah, maka ini disebut isimnya kana. Kalau ini disebut khobarnya kana. Isimnya kana, khobarnya kana. Nah, makanya menyelisihi kaidah pertama, ketika kita menemukan fi'il, setelah itu harus menemukan fa'il. Tetapi pada kana, meskipun dia fi'il, setelahnya ism marfu'un taqaddama fi'lun, yang ini bukan fa'ilnya, tetapi ini adalah mubtada'nya atau isimnya kana. Yang ini adalah khobarnya kana. Tambah pusing atau tambah bingung? Oh iya, belum selesai Bu. Yang tadi yang temunya kanan itu belum selesai. Yang Ibu tanyain tadi belum selesai. Ya silakan Bu. Iya, iya. Nah, ada temunya kana yang tadi ditanyakan, ada laisa. Nah, ada, iya. Nah, ini kan ada dia memiliki teman itu berarti kerjaannya sama. Nah, kerjaannya sama. Kerjaannya apa nih Bapak Ibu? Kana ini yansibul khobar, menjadikan khobar mansubun bil fathah. Nah, yang paling penting, kalau khobarnya berbentuk ism. Bagaimana ketika kita mengatakan orang-orang Islam itu pandai, orang-orang Muslim itu pandai tadi? Al muslimuna mahirun, sahih. Khobarnya marfu ya. Kalau kita tambahin kana bagaimana? Kanal muslimuna mahirina. Kenapa mahirin? Nah, khobar kan mansub. Khobar kan mansub ya. Mansubnya jamak mudzakkar salim apa Bapak Ibu? Ya. Nah, ya masih ingat minal muslimin. Ra'aitul muslimin. Mansubnya jamak mudzakkar salim adalah ya. Nah, fungsi kana yaitu yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Mubtada'nya tetap bertanda dhammah, khobarnya menjadi fathah. Ada yang sering muncul lagi yaitu laisa. Laisa. Yang dihapus yang mana Bapak? Ditulis dulu atau dihapus? Oh, ditulis, silakan. Silakan ditulis. Iya, saya minum. Kana itu bisa kita terjemahkan dahulunya, bisa. Maksudnya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Wa tansibul khobar.
Karena itu Bapak Ibu, sebenarnya kan ungkapannya sama saja ya. Ungkapan dengan jumlah ismiyah ya. Nah, tapi karena itu boleh kita terjemahkan memang atau memang dahulunya. Nah, menjadi ada lagi nanti menjadi. Iya, bisa juga kita terjemahkan menjadi, bisa. Kalau terjemahannya ya menjadi. Bisa diartikan dengan berarti memang sama menjadi gitu. Atau menggunakan karena untuk Iya, bisa dua-duanya. Bisa kita terjemahkan memang, bisa kita terjemahkan dahulunya. Nah, dahulunya adalah sohi, dahulunya adalah. Nah, itu kan terjemahannya Bapak Ibu ya. Tetapi yang lebih kita tekankan di sini adalah dari sudut nahunya. Ya, betul. Kalau ketika orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah beragama Yahudi. Kemudian Al-Quran dengan tegas menyatakan maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan. Ada kana ya Bapak Ibu ya. Ada mamanya kan artinya tidak. Ya memang tidak. Nah, berarti kan dibaliknya. Ya memang bukan. Nah, ya dari dulu memang Ibrahim itu nggak orang Yahudi. Dari dulu itu nggak pernah jadi Yahudi atau dari dulu nggak pernah jadi Nasrani. Dahulu dari dulu memang. Seolah-olah menyatakan setahu saya dari dulu kelas itu bersih atau memang kelas itu bersih. Nah, itu ketika kita menyatakan kana. Berbeda nggak rasanya dengan kita memberi kabar kelas itu bersih? Beda Bapak, ketika kita buat kana. Tapi ketika kita buat kanal faslu nadifan, tapi sejatinya sama saja Bapak ya maksud semuanya. Cuman keadaannya yang membedakan. Ya memang kelas itu setahu saya dari kemarin kelas itu sudah bersih. Ya. Iya betul Pak Haji. Menerangkan, tapi tetap ketika kita mendapatkan seperti ini Bapak Ibu, kanal masjid jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah, tetap ismiyah. Nah, karena meskipun fi'il, tetapi ini tetap disebut jumlah. Nah, ismiyah menyelisih kaidah karena isinya adalah mubtada dan khabar. Fakana la tadkhulu illa ala al jumlah al ismiyah. Karena ini enggak mengganggu atau enggak memasuki kecuali pada jumlah ismiyah. Misalkan di sini ada khabarnya berbentuk ism Bapak Ibu. Fi'il. Ini ya. Ahmad yadrusu al hadis. Kalau kita bilang yadrusu Ahmadu al hadis, karena yadrusu boleh enggak? Enggak bisa. Dia hanya masukin jumlah ismiyah saja. Temennya yang masyhur sebenarnya ada banyak Bapak Ibu. Ada kana, ada soro, ada laisa. Nah, 3 berteman ini. Berbeda. Ada yang spesifik waktunya. Amsa, ada ha, amsa, ada ha, dhalla. Kemudian bata, asbaha. Nah, asbaha yang sering kita pakai. Asbaha subuh. Kalau adha duha, ada dhalla siang, ada amsa sore, ada bata malam. Artinya kana juga, tapi lebih spesifik waktu. Yang banyak yang akan banyak dibahas di nahwu kalau kita memperdalami nahwu ya, Bapak Ibu ya. Saya bahasnya di masjid saya di Al-Latif ada kelas nahwu Bapak Ibu di Palmerah. Setiap hari Selasa kalau Bapak Ibu mau ikut. Kelas nahwu jam 10. Kalau yang dasarnya jam 8, nahwunya jam 10. Hari Selasa ya Bu. Sekarang nggak bisa. Iya. Iya bisa, sangat bisa. Ada temannya Laisa, temannya lagi Laisa. Kalau kita mengatakan dihapus yang ini ya, Ibu ya.
rumah itu besar. Fil Arabiyah. Al-baitu kabirun. Nah, rumah itu besar. Al-baitu Ustaz, maaf, yang pakai karena itu cuma jumlah ismi aja. iya, jumlah ismiyah saja. Fi'liyah nggak bisa. Fi'liyah nggak bisa. Karena udah ada kata tadi karena itu fi'il juga ya. Iya, betul. Karena adalah fi'il. Jadi yang Ah. cuma bisa pakai kata fi'il. Dia hanya memasuki mubtada dan khobar. Karena dia tidak bisa memasuki fi'il dan fa'il. Itu saja. Nah, rumah itu besar. Kalau rumah itu tidaklah besar atau rumah itu bukanlah besar, kita tambahin laisa. Nah, berbeda arti Bapak Ibu ya. Meskipun berbeda arti tapi dianggap satu teman karena kerjaannya sama. Yaitu apa kerjaannya? Laisal baitu kabiron. Kabiron, laisal baitu kabiron. Kalau sekolah itu besar, al madrasatu kabirotun. Nah, kalau sekolah itu tidaklah besar atau bukanlah besar, laisat. Nah, dia sama seperti kana adalah fi'il yang bisa ditasrif. Tetapi laisa ini Bapak Ibu dia lebih sempit lagi. Laisat atau laisatil madrasatu kabirotan. Sama. Ketika kita mengatakan al-baitu kabirun, mubtada'nya mana Bapak Ibu? Al-bait, khabarnya kabir. Laisal kabiru, laisal baitu kabiron. Laisa adalah fi'il. Fi'il madhi. Jamid namanya fi'il. Disebut fi'il jamid. Kalau tadi fi'il nakis. Kenapa nakis Bapak Ibu? Tidak ada fa'il. Kalau ini udah nakis jamid. Jamid itu tidak memiliki mudhari' Bapak Ibu. Nggak ada mudhari'nya, nggak ada amrnya. Nggak bisa ditasrif ke samping, tasrif istilahi. Kalau ini kan ada masdarnya, kana yakunu kaunan wa makanan fa huwa kainun. Ada bisa ditasrif, ada madinya, ada amrnya kun. Kana yakunu amrnya kun. Kalau laisa, fi'il yang tidak memiliki mudhari' dan tidak memiliki amr, maka disebut fi'il jamid. Al-baitu i'rabnya apa tadi? Isemnya laisa atau mubtada'nya laisa, bukan fa'il. Meskipun definisi awal setelah fi'il itu harus fa'il. Kabiron bukan maf'ul bihi, tetapi khabarnya laisa. Gampang ya Bapak Insya Allah ya? Gampang ya. Yang mana Bu? Oh ya, al-madrasatu kabiratun. Kalau saya itu pandai, fil Arabiyah apa? Ana mahirun. Kalau saya bukanlah pandai. Nah, lastu. Ada lastu. Ana mahirun. Kalau tadi saya itu pandai. Nah. Saya adalah pandai. Ana, kalau saya nggak pandai, berarti lastu. Enggak laistu tapi lastu. Kalau anta berarti lasta, antum
lastum, nahnu lasna. Nah, sahih, hurufnya hilang. Tetapi dia masih bisa ditasrif lughawi, bisa. Tasrif lughawi itu apa Bapak Ibu yang kemarin? Nah, tasrif yang sesuai dengan domir. Kalau tasrif istilahi, tasrif perubahan dari sighah ke sighah dari bentuk kata fi'il madhi yang sudah kita praktikkan juga, madhi, mudhari', masdar, ism, fa'il. Nah, sudah 4 kita sudah paten Bapak Ibu ya. Sudah hatam sudah. Nah, iya. Iya. Ada isim jamid. Ism jamat adanya. Iya, sama. Jamid sama jamat sama saja, Bu. Satu akar. Benda mati maksudnya. Iya. Bukan, itu kan benda mati, maksudnya ini jamat Ibu ya. Jamadun yang definisi lafdun ya dulu ala insanin au hayawanin au jamadin gitu ya. Nah, itu maksudnya benda mati, meja, papan tulis. Nah, jamat itu sebenarnya kaku sebenarnya. Artinya kaku. Nah, kenapa ini disebut kaku? Fi'il kaku karena dia tidak bisa ditasrif ke samping. Tasrif bentuk katanya tidak berubah. Dia hanya berbentuk fi'il madhi saja. Tidak memiliki fi'il mudhari'. Padahal semua fi'il kan memiliki mudhari' ya. Semua fi'il. Dia tidak memiliki amr juga. Bahkan tidak memiliki masdar. Enggak ada masdar, enggak ada amr madhinya, enggak ada mudhari', enggak ada masdar, enggak ada amr. Makanya disebut fi'lun jamidun. Jamat itu berbentuk masdar kalau sighah. Kalau jamat jumud. Nah, Bapak Ibu, jumud apa jumud itu? Itu seakar, itu satu akar. Mau jamid, jumud, jamat itu sama, satu akar. Kami bukanlah orang-orang kafir. Kifafil Arabiyah. Lasna. Kami lasna kafirina. Kafirin atau kafirun? Kafirin. Kenapa kafirin Bapak Ibu? Iya, kenapa pakai ya? Nah, sahih. Jamak mudzakkar salim mansubnya pakai ya. Kenapa kok mansub? Kenapa mansub? Sahih. Khabarnya kana. Kemudian kalau saya ada di kelas, ana fil fasli. Kalau saya nggak di kelas dengan ungkapan laisa, lastu, sahih. Boleh kita lastu fil fasli. Kami adalah orang-orang baik. Nahnu salihuna. Dan kami bukanlah orang-orang jahat. Mada fil Arabiyah, jahat. Musiun. Kami adalah orang-orang beriman. Nahnu mu'minuna. Dan kami bukanlah orang-orang munafik. Lasna munafikina. Nah, lasna munafikina. Saya adalah orang beriman, satu orang. Ana mu'minun. Dan saya bukanlah orang munafik. Walastu munafikon. Nah, munafikon. Saya adalah orang Islam. Ana muslimun. Dan saya bukanlah orang kafir. Walastu kafirun. Saya memang orang Islam. Kuntu. Nah, kuntu. Nah, disebutkan ada bagaimana kalau kita mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi. Bagaimana? Ibrahimu
Ibrahimu Yahudiyun. Nah, Ibrahimu Yahudiyun. Kalau di seandainya mengatakan memang Ibrahim itu orang Yahudi. Kana ya sahih. Kana Ibrahimu. Lah, memang Ibrahim itu bukan atau enggak orang Yahudi, tidak orang Yahudi. Nanti sudah ada kana, pakai ma. Nah, ma nafiyah. Ibrahim itu memang enggak, memang tidak orang Yahudi. Maka Ibrahimu. Nah, dari sini sudah berubah. Ada yang berubah, Bapak Ibu. Ibrahim itu memang orang Yahudi. Karena Ibrahimu Yahudian. Lah, Ibrahim itu memang tidak orang Yahudi. Berarti ma atau la. Tapi di Al-Quran disebutkan ma. Kebanyakan Bapak Ibu, biar bagaimanapun karena adalah fi'il ya Bapak Ibu ya. Menyatakan tidak pada fi'il madhi itu seringnya menggunakan ma. Saya enggak duduk, bagaimana? Ma jalastu. Nah, sangat jarang sekali, cuman ada di satu tempat di Al-Quran fi'il madhi tidaknya menggunakan dengan la. Tidak menyatakan tidak dengan fi'il madhi itu menggunakan ma. Saya tidak menulis. Ma katabtu. Tetapi memang harus teliti ya Bapak Ibu ya, ketika kita menerjemahkan ma ini bisa sangat berubah arti. Kadang-kadang ma bisa an-nafiyah, kadang-kadang ma bisa sesuatu, atau ma bisa apa. Nah, istifham. Nah, sahih, ada yang ma at-ta'jubiyah yang sudah kemarin kita bahas Bapak Ibu ya. Alangkah pandainya anak ini. Nah, ma amharo al-aulada. Tapi yang sering muncul kan cuma 3 Bapak Ibu. Ma istifham, ma bertanya, kemudian ma ada ma. Ini ma apa nih Bapak Ibu? Nafiyah. Ma nafiyah itu artinya la. Tidak. Artinya tidak artinya. Ada ma sesuatu. Semoga nggak tambah bingung ya Bapak Ibu. Semoga tambah mudah ya. Karena kalau pun tambah bingung, berarti tandanya mau paham berarti. Nah tatim dari sana bilhamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, banyak sekali bawahnya. Insyaallah.